Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dikti.id Podcast. Tebarkan manfaat, raih kebahagiaan. Masih bersama Dila di sini yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan pembahasan yang menarik pastinya. By the way, gimana nih Yudex? Apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan masih semangat menjalani minggu-minggu ini. Oke, sebelum ke pembahasan, Dila ingin nanya nih sama Yudex semua. Kalian pernah gak sih mendengar orang bilang, saya gak nyaman setiap mengingat kejadian itu? Atau orang-orang yang punya ketakutan tertentu akibat peristiwa kelam di masa lalu? Nah, banyak yang menyebutkannya sebagai trauma. Jadi, apa itu benar trauma? Apa sih dampaknya bagi si penderita? Dan gimana juga sih mengatasinya? Kita bakal bahas tuntas di sini. Jadi, tetap stay tune ya. Menurut informasi yang Dila baca di website dikti.id, Kemenak dalam Mental Health Channel menyatakan trauma adalah suatu peristiwa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit, baik peristiwa yang menimpa fisik maupun psikis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Trauma itu berupa kejadian negatif yang belum diatasi secara psikologi saat itu terjadi. Dan penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa kehilangan orang yang dicintai, dikhianati, dihina, dibully, pernah mendapat perlakuan buruk, pernah mengalami bencana alam, terorisme, perceraian orang tua, dan masih banyak lagi. Jadi, karena dia nggak diatasi dengan baik saat peristiwa itu terjadi, kejadian buruk itu terpendam di pikiran dan terbawa sampai sekarang. Trauma ini bakal membuat si penderita melihat gambaran sepintas seperti flashback ya, yang membuat mereka merasa marah, kecewa, sedih, takut, cemas. Bahkan ya parahnya tuh ada yang sampai gak bisa mengutarakannya. Jadi terasa tapi gak bisa diceritain. Trauma yang tidak diatasi, yang tidak dicoba untuk disembuhkan, itu akan berdampak pada si penderita yang gak akan pernah ngerasa tenang. Mereka bakal selalu waspada, ngerasa gak aman, ngerasa selalu ada bahaya di depannya. Padahal ya, kejadian itu terjadi di masa lalu. Nah, kalau hal ini terus-menerus terjadi, itu bakal buat capek fisik maupun mental. So, jelas di sini trauma perlu ditangani. Tidak bisa hanya bermodal kalimat udah lupain aja, let it go, kan udah berlalu. Gak bisa ya, karena mereka merasakan sakitnya tuh sekarang. Mereka gak bisa melihat awal dan akhir dari kejadian negatif itu. Jadi gak semudah itu untuk dilupain. Sekarang yang jadi pertanyaannya itu adalah gimana sih cara nyembuhinnya? Nah, upaya penyembuhannya itu bisa dengan terapi. Sebenarnya ada banyak terapi yang biasa digunakan untuk mengatasi trauma, tetapi para psikolog atau psikiater itu lebih sering menggunakan terapi yang bernama Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Terapi jenis ini terbukti efektif karena caranya yang bisa disesuaikan dengan kondisi pikiran dan perilaku manusia. Yudex, di antara kalian pasti ada dong ya yang suka nonton drama Korea. Nah, kalau kalian para pecinta drakor pastinya gak asing dong ya dengan drama yang baru-baru ini rilis, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Kalau begitu kalian pasti tahu dengan sosok Sang Tae yang diceritakan adalah kakak dari sang tokoh utama yang mengidap autisme dan memiliki trauma masa kecil. Sang Tae diceritakan sangat takut dengan kupu-kupu karena saat kecil ia adalah saksi mata pembunuh ibunya yang memakai pin kupu-kupu. Nah, sejak saat itulah setiap Sang Tae melihat kupu-kupu ia akan jadi panik, ketakutan. Ya, karena dia akan teringat kembali dengan kejadian kelam di masa kecilnya itu. Dan untuk penyembuhannya diceritakan dengan menggunakan terapi yang sama, yaitu terapi Cognitive Behavioral Therapy. Jadi kita akan melihat contohnya atau gambaran jelasnya di sini ya. Nah, CBT ini bertujuan untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir yang bermasalah supaya dapat merancang kembali pola pikir yang lebih objektif dan realistis. Psikolog atau psikiater akan melakukan 3 tahapan ini untuk membantu penyembuhan trauma.
Yang pertama adalah mengenali pikiran negatif yang dimiliki. Di sini kamu akan diminta menceritakan kejadian negatif yang pernah kamu alami dan juga pengaruhnya dalam hidup kamu. Terus apa aja sih yang memicu trauma itu bisa muncul? Contohnya seperti Sangte yang diminta untuk menceritakan peristiwa pembunuhan ibunya. Supaya asal-usul pikiran negatif dari kupu-kupu itu kita tahu gimana. Meski berat, tenang aja, kamu bakal tetap dibimbing kok sama psikiater atau psikolog kamu. Tahapan yang kedua adalah melihat sumber trauma dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dalam kasus Sangte ini, psikiater yang mengobati Sangte selalu bilang, kupu-kupu itu berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang melambangkan penyembuhan. Dibandingkan kupu-kupu yang menyakitkan, lebih banyak kupu-kupu baik yang akan menyembuhkan. Kemudian, Sangte terus mengulang kata-kata ini. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kabur dari hal yang ditakutkan itu nggak akan membuat trauma kita hilang gitu aja. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah mencari cara untuk menghadapi trauma. Kalau kata Sangte sih mencari pintu kemana ya keluar dari traumanya. Caranya ini bisa berbeda-beda ya, bergantung dari psikolog atau psikiater kamu sendiri. Dan disesuaikan juga dengan kondisi si pasien tentunya. Seperti Sangte, dia selalu diminta untuk melukis kupu-kupu secara bertahap. Jadi bisa awalnya itu dari gambarnya itu di buku gambar dulu, kemudian ntar di lukisan, di tembok gitu loh ya. Dan biasanya psikolog atau psikiater akan memberikan tugas yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Sampai nanti kamu akan sembuh dari trauma setelah banyak pertemuan ya. Itu pun tergantung ya, berapa kali pertemuan tergantung dari si pasiennya ini. Oke Yudix, dari penjelasan Dila tadi, semoga kalian bisa paham ya mengenai apa itu trauma dan gimana mengatasinya. Dan buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh dari trauma, tetap semangat ya dan jangan menyerah. Percaya deh, kalian pasti bisa ngelewatinya, karena kalian kuat, karena kalian hebat. Kalian yang ingin nambah ilmu lebih banyak lagi, jangan lupa ya mampir ke website diktio.id. Karena akan ada banyak sekali ilmu yang bermanfaat di sana. Oke, demikian untuk hari ini. Jangan lupa buat podcastmu, bagikan di diktio.id. Tebarkan manfaat, raih kebahagiaan. Aku Dila, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.